Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kamarudin dalam Kamura Channel. Pada video kali ini saya akan membahas SKP bagian 7, bagaimana membuat SKP Guru BK terbaru 2021. Pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas SKP bagian 4 tentang SKP guru, dalam hal ini guru mata pelajaran tahun 2021. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita masuk contoh yang sudah saya siapkan dalam aplikasi Excel berikut. Pertama-tama kita akan lihat sheet data SKP. Seperti biasa kita isi data pegawai yang dinilai, nama, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan, unit kerja, kemudian data pejabat penilai, dan data atasan pejabat penilai. Setelah kita isi data SKP, kemudian kita lanjut isi tanggal. Yang pertama tahun, ya kita isikan tahun 2021. Kemudian jangka waktu penilaian, tanggal PPK Juni, periode 1, periode 2, tanggal SKP periode 1, tanggal penetapan rencana, tanggal review rencana SKP, kabupaten kota, angka kredit di PKG selama setahun. Karena ini yang saya contohkan adalah golongan 4B. Maaf, saya lihat kembali ya Bapak Ibu. Tadi di sini yang saya contohkan itu adalah golongan 4A, ya, golongan 4A. Maka angka kredit untuk golongan 4A predikat baik adalah 29,75. Jadi kita isikan 29,75. Kemudian penilaian angka kredit, NIP penilaian angka kredit, tanggal penilaian SKP 2, ditandatangani penilai PPK, diterima PNS, tanggal integrasi. Selanjutnya kita masuk ke sheet ketiga, bagaimana membuat SKP Januari sampai dengan Juni 2021. Jadi formatnya seperti ini Bapak Ibu ya, sama dengan SKP guru mapel atau guru mata pelajaran. Jadi SKP guru BK dengan guru mapel sama saja. Cuman di sini yang membedakan hanyalah tugas pokok ya. Kalau guru mapel itu di sini melaksanakan proses pembelajaran, sedangkan kalau guru BK melaksanakan proses pembimbingan. Jadi sinilah letak perbedaan antara guru mata pelajaran dengan guru BK. Yang lainnya sama saja ya. Jadi di sini ada tugas lain, pengembangan diri, kemudian melaksanakan publikasi ilmiah, ada kegiatan yang mendukung tugas guru, menjadi anggota aktif PGRI, menjadi anggota aktif kepramukaan. Ya, kita lihat yang pertama, unsur utama ya, merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil pembimbingan, menganalisis hasil pembimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan. Ini angka kreditnya yang kita hitung selama 1 semester. Karena angka kredit di PKG selama setahun 29,75,
Ini kita bagi 2 sehingga diperoleh angka kredit 14,875. Ya. Kuantitas 1 laporan, kualitas 100, waktu 6 bulan karena 1 semester. Yang kedua, melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Dalam hal ini membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Angka kredit 5% dari angka PKG selama 1 semester. Jadi ini 0,744 diperoleh dari 5% dikali 14,875 sehingga diperoleh 0,744. Selanjutnya, mengikuti diklat fungsional lamanya antara 30-80 jam, angka kreditnya 1, karena di sini ditargetkan 2 sertifikat, maka angka kreditnya di sini menjadi 2. Selanjutnya, mengikuti kegiatan kolektif guru, dalam hal ini MGMP, angka kreditnya 0,15. Kemudian, membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian, di sini angka kreditnya 4. Menjadi anggota di unsur penunjang, menjadi anggota aktif PGRI 0,75 karena ini anggota, jadi angka kreditnya 0,75 per tahun. Karena di sini 1 semester maka 0,75 dibagi 2 menjadi 0,375. Begitu pula menjadi anggota kegiatan kepramukaan 0,75 ini dibagi 2 diperoleh 0,375. Jadi untuk lebih jelasnya uraian tugas yang ada di sini bisa dilihat pada Permen nomor 16 tahun 2009, yaitu butir kegiatan ini ya, Permen ini ya. Kita lihat Permen nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Nah, di sini ada kurang lebih 79 item yang ada angka kreditnya, lampirannya. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya, lampirannya. Ini. Jadi ini tadi ya yang membedakan antara guru mapel dengan guru BK. Kalau guru mapel itu melaksanakan proses pembelajaran, kalau guru BK itu melaksanakan proses pembimbingan dengan rincian kegiatan masing-masing ini. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita kembali ke aplikasi Excel. Selanjutnya, bagaimana cara penilaian SKP Januari sampai dengan Juni 2021? Jadi kita lihat Bapak Ibu, sheet keempat. Jadi formatnya seperti Bapak Ibu pada dasarnya sama saja dengan format guru mapel ya, atau guru mata pelajaran. Di sini saya tidak menjelaskan secara detail bagaimana memperoleh nilai-nilai ini, karena ini saya anggap adalah sudah jadi SKP yang sudah lama. Jadi di sini langsung saja saya perlihatkan nilai capaian SKP atau nilai SKP adalah 90,43. Seperti itu Bapak Ibu. Predikat baik. Kemudian ditandatangani oleh pejabat penilai, dalam hal ini kepala sekolah. Selanjutnya, penilaian prestasi kerja periode Januari sampai dengan Juni 2021. Di sini Bapak Ibu ada perubahan format dari model sebelumnya, di mana format yang terbaru dari BKN, surat edaran BKN nomor 1 garis miring SE garis miring Angkarmoy 1 garis miring 2022 seperti ini Bapak Ibu. Di bagian terakhir ini atau di paling bawah ini tidak ada lagi yang bertanda tangan, dan format sebelumnya di bagian atas itu ada logo Pancasila, kemudian ada
yang bertanda tangan di bagian sini. Nah, sekarang format terbaru dari BKN sudah tidak ada lagi logo Pancasila dan tidak ada yang bertanda tangan. Ketiga yang bertanda tangan ini ada di bagian depan, ada di bagian SKP. Jadi di sini ketiga yang bertanda tangan itu ada di bagian SKP. Ini menurut format terbaru BKN. Kalau format sebelumnya kan yang bertanda tangan di sini hanya 2, PNS yang dinilai dan pejabat penilai saja. Tapi setelah ada surat edaran dari BKN terbaru, maka ada tambahan penanda tangan yaitu pejabat atasan pejabat penilai. Kita kembali ke penilaian prestasi kerja, Bapak Ibu. Ya. Di sini kita akan mengisi data pegawai yang dinilai. Ini sebenarnya sudah link di bagian depan tadi. Ini sudah di-linkkan tadi di bagian depan, yaitu di bagian data SKP. Jadi otomatis dimuncul data-data ini, Bapak Ibu. Kemudian kita isi data pejabat penilai, data atasan pejabat penilai. Kemudian di sini ada unsur yang dinilai, itu terdiri atas 2, nilai SKP dan nilai perilaku kerja. Nilai SKP diperoleh pada penilaian SKP sebelumnya 90,43, ini dikalikan dengan 60% sehingga diperoleh nilai 54,26. Sedangkan untuk nilai perilaku kerja diperoleh dari rata-rata nilai masing-masing aspek. Di sini ada 6 aspek, tapi yang terisi hanya sampai aspek kerjasama. Ini kepemimpinan dikosongkan saja karena guru BK bukan kepala sekolah ataukah kepala tata usaha. Jadi yang diisikan hanya aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama. Kemudian dirata-ratakan sehingga diperoleh 86,60. Hasil rata-rata ini dikalikan dengan 40% sehingga diperoleh 34,64. Inilah nilai perilaku kerja. Dari kedua nilai ini kita jumlahkan 54,28 ditambah 34,64 diperoleh 88,90. Inilah nilai prestasi kerja. Predikat baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini nanti dikonversi di bagian laporan akhir atau dokumen laporan penilaian kinerja. Jadi nanti ini nilai prestasi kerja dikonversi sehingga namanya menjadi nilai kinerja. Tapi kalau ini SKP Januari-Juni model lama, tidak perlu dikonversi, cukup seperti ini saja Bapak Ibu. Kemudian di sini ada poin kelima, keberatan dari pegawai negeri sipil yang dinilai apabila ada. Oke Bapak Ibu, saya kira cukup untuk bagaimana membuat SKP guru BK terbaru tahun 2021, mulai dari sasaran kerja SKP, penilaian SKP, sampai dengan penilaian prestasi kerja. Lanjut Bapak Ibu, bagaimana membuat SKP periode Juli sampai dengan Desember 2021 untuk guru BK. Pertama kita membuat rencana SKP. Jadi tampilan formatnya seperti ini Bapak Ibu, persis sama dengan
format SKP guru mata pelajaran. Karena ini adalah SKP guru, khususnya guru BK, maka di sini rencana kinerja atasan langsungnya diisikan tugas pokok kepala sekolah, di mana tugas pokok kepala sekolah itu adalah manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Ini merupakan kinerja utama. Di samping kepala sekolah melaksanakan tugas pokok tadi, kepala sekolah juga melaksanakan PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan dan kegiatan yang mendukung tugas guru. Ini merupakan kinerja tambahan. Selanjutnya kita lihat kolom rencana kinerja, dalam hal ini rencana guru BK, di mana tugas pokok seorang guru BK adalah merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil pembimbingan, menganalisis hasil pembimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan. Selain tugas pokok ini, tugas lain seorang guru BK adalah terlaksana pembimbingan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di dalam membuat rencana ini pakai bahasa target atau hasil. Jangan menggunakan bahasa aktivitas-aktivitas yang diawali dengan kata kerja. Contoh bahasa target, terpenuhi, terlaksana. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Begitu pula di rencana kerja atasan langsung kita pakai bahasa target. Terlaksananya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya aspek, ya seperti biasa aspeknya ada 3, kuantitas, kualitas, dan waktu. Ya, di sini laporan PKG atau penilaian kinerja guru, dalam hal ini guru BK, ini sebagai bukti bahwa guru BK telah melaksanakan tugas pokok tadi. Jadi dibuktikan dengan laporan PKG. Targetnya adalah 1 laporan. Selanjutnya, kualitas. Tercapai persentase sesuai yang diharapkan. Target 90%. Ya. Waktu, ketepatan waktu pelaksanaan, targetnya adalah 6 bulan, karena 1 semester. Ya, begitu pula untuk terlaksana pembimbingan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, kuantitasnya SK pembagian tugas, target 1 SK, kualitasnya tercapai persentase sesuai yang diharapkan, yaitu targetnya 96%, kemudian waktu, ketepatan waktu, target 6 bulan. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat caranya sama. Terlaksana di kelas fungsional, lamanya antara 30 sampai 80 jam. Jadi ini kuantitasnya, targetnya 2 sertifikat. Kualitasnya tercapai persentase yang diharapkan. Ya. 96%, waktu, ketepatan waktu 2 bulan. Kemudian terlaksana kegiatan kolektif guru, dalam hal ini MGMP, kualitasnya ya ini surat keterangan, laporan, target 1 SK, kemudian kualitas tercapai persentase yang diharapkan. Ya, itu Bapak Ibu, target 96%, kemudian terlaksana publikasi ilmiah berupa PTK, kuantitasnya laporan PTK, target 1 laporan, kualitasnya adalah tercapai persentase yang diharapkan, targetnya adalah 96%, waktu, ketepatan waktu pelaksanaan 6 bulan,
Kemudian menjadi anggota organisasi profesi, kuantitas surat keterangan atau kartu PGRI, target 1 SK atau kartu, kemudian kualitas tercapai presentasi yang diharapkan, target 96%. Bapak Ibu ya. Waktu, ketepatan waktu pelaksanaan 6 bulan. Selanjutnya yang terakhir menjadi anggota kegiatan kepramukaan. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara membuat rencana SKP. Kemudian di bawahnya ditandatangani oleh pejabat penyelenggara dalam hal ini kepala sekolah dan pegawai yang dinilai. Selanjutnya review rencana SKP. Jadi setelah membuat rencana SKP, kemudian direview oleh pengelola kinerja. Dalam hal ini pengelola kinerja adalah kepala sekolah. Jadi formatnya Bapak Ibu sama saja, hampir sama dengan format rencana, cuman di sini ada tambahan satu kolom yaitu review oleh pengelola kinerja. Di sini ada catatan perbaikan jika memang dirasa ada mau diperbaiki, atau jika memang ada perbaikan perlu ada catatan di sini. Tapi kalau tidak ada, maka hasil yang ada di sini sama saja karena tidak ada perbaikan. Jadi sekali lagi, kalau di sini tidak ada catatan perbaikan, maka hasilnya di sini sama persis yang ada di rencana. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya penetapan rencana. Ya. Jadi setelah SKP direview, kemudian barulah penetapan SKP. Jadi formatnya persis sama yang direncana tadi. Jadi seandainya di review tadi tidak ada perbaikan, maka di penetapan rencana ini atau penetapan SKP ini persis sama apa yang direncanakan. Kemudian ditandatangani oleh pejabat penyelenggara dalam hal ini kepala sekolah dan pegawai yang dinilai. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara membuat rencana SKP, review SKP sampai dengan penetapan rencana SKP. Lanjut Bapak Ibu, bagaimana membuat keterkaitan SKP dengan angka kredit. Karena nanti SKP berkaitan dengan angka kredit, maka harus dimasukkan nilai angka kreditnya. Kita lihat rencana yang pertama, terpenuhi tugas pokok guru BK yang terdiri dari merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil pembimbingan, menganalisis hasil pembimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan. Butir kegiatan yang terkait, yang pertama melakukan rencana pembimbingan, melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil pembimbingan, menganalisis hasil pembimbingan, dan melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan. Outputnya adalah laporan PKG. Angka kreditnya 14,875. Kenapa 14,875? Ini diperoleh dari angka kredit PKG selama setahun dibagi dengan 2. Tadi ya, sudah diperlihatkan tadi angka kreditnya selama setahun untuk golongan 4A predikat baik, yaitu 29,75 dibagi dengan 2 sehingga diperoleh 14,875. Selanjutnya, terlaksana pembimbingan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Butir kegiatan yang terkait, yang pertama, menyusun program pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, melaksanakan program pembinaan kegiatan ekstrakurikuler,
mengevaluasi dan menindaklanjuti program kegiatan ekstrakurikuler, dan melaporkan kegiatan ekstrakurikuler. Outputnya SK pembagian tugas. Angka kreditnya 0,744. Ini diperoleh dari 5% dari 14,875. Sekali lagi, 5% dikali 14,875. Sehingga diperoleh 0,744. Kemudian, terlaksana diklat fungsional lamanya antara 30 sampai dengan 80 jam. Butir kegiatan yang terkait mengurus surat tugas, mengikuti pelatihan, dan membuat laporan. Outputnya adalah surat tugas, sertifikat, laporan. Angka kreditnya 2 karena ada 2 sertifikat pelatihan. Selanjutnya, terlaksana kegiatan kolektif guru, dalam hal ini kegiatan NGMP. Butir kegiatan yang terkait mengurus surat tugas, mengikuti kegiatan NGMP, membuat laporan kegiatan NGMP. Outputnya adalah surat keterangan, laporan. Angka kreditnya 0,15. Selanjutnya, terlaksana publikasi ilmiah berupa PTK. Butir kegiatan yang terkait melakukan penelitian, membuat laporan, menseminarkan, dan menyimpan laporan di perpustakaan. Outputnya laporan PTK. Angka kreditnya 4. Kemudian menjadi anggota profesi, menjadi anggota organisasi profesi, menjadi anggota kegiatan kepramukaan, masing-masing angka kreditnya 0,375. Ini diperoleh dari 0,75 dibagi 2 karena anggota. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, angka-angka yang ada ini bisa dilihat pada Permen nomor 16 tahun 2009. Kemudian di bawahnya ditandatangani oleh pegawai yang dinilai. Selanjutnya, verifikasi terkaitan SKP dengan angka kredit. Setelah keterkaitan SKP dengan angka kredit dibuat, kemudian diverifikasi oleh tim penilai angka kredit. Jadi diverifikasi oleh tim penilai angka kredit. Misalkan di sini terpenuhi tugas pokok guru BK yang terdiri dari merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil pembimbingan, menganalisis hasil pembimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan. Apa benar angka kreditnya 14,875? Nanti ditulis terkait atau tidak terkait, tinggal dicoret mana yang salah. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi diverifikasi ya, seperti itu caranya Bapak Ibu membuat verifikasi SKP dengan angka kredit. Tinggal di sini dicocokkan ya, apakah sudah benar bahwa angka kreditnya sekian. Tinggal dicoret salah satunya yang mana terkait atau tidak terkait. Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu cara membuat keterkaitan SKP dan verifikasi keterkaitan SKP dengan angka kredit. Selanjutnya, penilaian SKP. Sebelumnya sudah dibahas bagaimana membuat rencana SKP, review SKP, penetapan rencana SKP, keterkaitan SKP, sampai verifikasi keterkaitan SKP dengan angka kredit. Yang semuanya itu dilakukan di bulan Juli 2021. Setelah itu, di akhir tahun 2021 pada bulan Desember dilakukan penilaian oleh atasan langsung. Karena ini adalah SKP guru, dalam hal ini guru BK, maka atasan langsungnya adalah
kepala sekolah. Walaupun yang menilai adalah kepala sekolah, guru BK perlu juga tahu konsep dan tahu rumus-rumusnya, agar nanti kalau ada kesalahan bisa mengajukan keberatan. Atau terkadang kepala sekolah memberikan wewenang untuk menilai diri sendiri. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja bagaimana cara membuat penilaian SKP. Jadi formatnya seperti ini Bapak Ibu, persis sama dengan format SKP guru mata pelajaran. Kita lihat Bapak Ibu ya, di sini ada aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Ya. Kemudian ada target dan realisasi. Jadi kita bandingkan target dengan realisasi. Konsepnya sederhana. Aspek kuantitas dan kualitas ketika realisasinya di atas target atau ketika realisasinya lebih besar daripada target, maka capaian IKI-nya di atas 100%. Begitu pula sebaliknya, ketika realisasinya lebih kecil atau di bawah dari target, maka capaian IKI-nya di bawah 100%. Tetapi ketika realisasi sama dengan target, maka capaian IKI-nya sama dengan 100%. Berbeda dengan aspek waktu. Ketika realisasi waktunya lebih cepat dibanding dengan target, maka persentasenya di atas 100%. Begitu pula sebaliknya, ketika realisasi waktunya lebih lama atau molor dari target, maka capaian IKI-nya di bawah 100%. Tetapi ketika realisasi waktunya sama dengan target, maka capaian IKI-nya sama dengan 100%. Seperti itu Bapak Ibu konsep yang sederhana. Jadi kita lihat ya, kita lihat analisis satu-satu Bapak Ibu. Kita analisis satu-satu. Yang pertama, terlaksana tugas pokok manajerial pengembangan kewirausahaan. Ini untuk rencana kinerja atasan langsung ya. Untuk rencana kinerja guru BK, saya tarik dulu Bapak Ibu, di sini tidak muncul semua. Ya, ini sudah muncul. Terpenuhi tugas pokok guru BK yang terdiri dari merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil pembimbingan, menganalisis hasil pembimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan. Ya, di sini realisasi dengan target sama, maka capaian IKI-nya 100%. Begitu pula di kualitas, realisasinya sama dengan target, maka 100%. Waktu realisasinya sama dengan target, maka capaian IKI-nya 100%. Bagaimana kalau misalkan di sini kualitas di atas dari target, misalnya 98, berarti realisasi di atas target atau lebih besar dari target, maka pasti capaian IKI-nya di atas 100%. 102. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Misalkan misalnya waktu realisasinya lebih cepat, misalnya 3 bulan, maka pasti capaian IKI-nya ini di atas 100%. Ataukah misalnya waktunya molor atau lebih lama, misalnya 8 bulan, maka pasti di sini di bawah 100%. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini saya kembalikan tadi 6 bulan. Begitu pula untuk rencana kinerja yang lain Bapak Ibu, caranya sama.
Misalnya saya contohkan lagi di misalnya ini ya. Terlaksana di klub fungsional lamanya antara 30 sampai dengan 80 jam. Ya, di sini kan realisasi dan target kan untuk 3 aspek sama semua. Jadi capai Q-nya semuanya 100%. Bagaimana kalau misalnya ini kuantitas realisasinya misalnya 3 sertifikat. Berarti pasti capaian Q-nya di atas 100%. Berarti di atas 100%. Bagaimana kalau misalnya di sini kualitasnya misalnya di bawah dari target, realisasinya di bawah target misalnya 90, maka realisasi di bawah dari target, maka di sini capaian Q-nya pasti di bawah 100%. Seperti itu Bapak Ibu. Dan seterusnya, di sini ya, cara penilaian SKP, bagaimana menentukan capaian IKI. Selanjutnya, bagaimana cara penentuan kategori capaian IKI. Bagaimana caranya ini diperoleh baik, sangat baik, baik untuk masing-masing ketiga aspek ini. Caranya adalah bergantung pada capaian IKI-nya. Kalau capaian IKI-nya di atas 100%, maka kategorinya sangat baik. Begitu pula kalau capaian IKI-nya di bawah 100%, misalnya ini di bawah 100%, maka cukup. Kalau capaian IKI-nya pas sama dengan 100%, maka kategorinya baik. Ya, di sini saya munculkan hanya kategori sangat baik, baik dan cukup. Walaupun sebenarnya masih ada kategori yang lain yaitu kategori kurang dan sangat kurang. Tapi di sini saya tidak munculkan karena jarang-jarang pegawai dikasih nilai kategori kurang dan sangat kurang sama atasan. Itu pun juga nilai sangat baik itu sangat sedikit. Cukup pula demikian. Yang baik itu ya kebanyakan adalah nilai baik. Iya, seperti itu Bapak Ibu ya, cara penentuan kategori capaian IKI. Sekali lagi saya ulangi, penentuan kategori capaian IKI ini bergantung pada capaian IKI-nya. Ketika capaian IKI-nya di atas 100%, maka kategorinya sangat baik. Kurang dari 100%, maka kategorinya cukup. Pas 100%, kategorinya baik. Selanjutnya, capaian rencana kinerja di sini ada 3 kolom. Kolom yang pertama adalah penentuan kategori capaian rencana kinerja. Caranya, cara penentuan kategori di sini baik adalah kita rata-ratakan dari ketiga nilai kategori capaian IKI ini. Jadi, di sini ada 2 nilai baik, satu sangat baik, maka rata-ratanya adalah baik. Di sini ada 3 nilai baik, jelas rata-ratanya baik. Di sini ada 1 baik, 1 cukup, 1 baik, maka rata-ratanya masih baik. Nah, ini untuk lebih jelasnya, bisa dilihat ketentuannya pada Permen nomor 8 tahun 2021. Di situ lebih jelas. Ya, Bapak Ibu. Ya. Atau bisa dilihat Bapak Ibu, di sini ada tabel yang di situ sudah jelas tabel ketentuannya. Seperti ini Bapak Ibu, saya perlihatkan tabelnya. Seperti ini Bapak Ibu ya, cara penentuan tadi. Ini ada di dalam Permen nomor 8 tahun 2021. Selanjutnya, bagaimana penentuan nilai tertimbang? Ya, di sini ada istilah nilai tertimbang. Penentuan nilai tertimbang ini ada 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Di sini saya pakai metode langsung saja, karena metode ini lebih gampang digunakan.
Jadi metode langsung itu ketika nilainya di sini 100 sama persis dengan nilai tertimbangnya juga 100. Jadi nilainya 100, maka di sini juga nilai tertimbangnya 100. Seandainya di sini nilai tertimbangnya 120, maka di sini nilai tertimbangnya juga 120. Atau seandainya di sini nilainya 80, maka di sini nilai tertimbangnya juga 80. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, metode langsung itu penentuan nilai tertimbang untuk kinerja utama sama persis nilai yang sudah ada ini. Ketika nilainya 100, maka nilai tertimbangnya juga 100. Seandainya di sini nilainya adalah 120, maka nilai tertimbangnya di sini juga 120. Ataukah seandainya di sini nilainya 80, maka nilai tertimbangnya juga 80. Jadi sesimpel itu metode langsung untuk kinerja utama. Kemudian untuk kinerja tambahan, penentuan nilai tertimbangnya itu berbeda dengan kinerja utama. Ya, di sini kinerja tambahan ini kita bisa melihat tabel bagaimana penentuan nilai tertimbang untuk kinerja tambahan. Jadi tabelnya seperti ini Bapak Ibu ya. Penentuan nilai tertimbang kinerja tambahan bergantung pada lingkup penugasan. Di sini ada 3 lingkup penugasan. Lingkup pertama dalam satu perangkat daerah. Dalam hal ini bisa dikatakan tingkat kabupaten. Lingkup 2, lingkup dengan bobot 2 antar perangkat daerah dalam satu daerah bisa dikatakan tingkat provinsi. Lingkup dengan bobot 3 antar daerah-daerah atau daerah pusat dalam hal ini tingkat nasional. Inilah yang nanti menentukan nilai tertimbang untuk kinerja tambahan. Jadi kita input nilai dan lingkupnya berapa bobotnya. Sehingga di sini sudah dirumuskan nilai tertimbangnya dapat sekian. Saya contohkan di sini Bapak Ibu salah satu poin untuk nilai tertimbang adalah terlaksana diklat fungsional lamanya antara 30 sampai dengan 80 jam. Cara mendapatkan nilai tertimbang 2,4 adalah di sini kan nilainya 100, kita input di tabel ini nilainya 100, lingkupnya 3. Kenapa 3? Karena sertifikatnya itu diperoleh tingkat nasional atau sertifikatnya tingkat nasional. Maka di sini diisikan lingkupnya 3. Nah, setelah itu dirumuskan nilai tertimbangnya diperoleh 2,4. 2,4 inilah kita masukkan ke dalam sini. Ya. Begitu pula untuk poin yang kedua, misalnya terlaksana kegiatan kolektif guru dalam hal ini kegiatan MGMP, di sini 0,8. Ya. Nilainya 100. Jadi kita input di dalam tabel ini nilai 100. Lingkupnya karena MGMP berarti sekolah ya, berarti 1. Maka kalau saya inputkan 1, maka tertimbangnya 0,8. Seperti itu Bapak Ibu cara mendapatkan di sini angka 0,8. Saya kira jelas Bapak Ibu ya cara penentuan nilai tertimbang. Kemudian setelah itu nilai tertimbang untuk kinerja utama ini ada 2. Nilai 100 ini dirata-ratakan ya, nilainya adalah 100. Tetap 100 ya, karena 100 tambah 100 bagi 2 nilainya tetap 100. Dalam hal ini kita rata-ratakan kedua nilai ini. Sedangkan untuk kinerja tambahan nilai tertimbangnya ini ditotalkan, bukan dirata-ratakan ya, ditotalkan. Ketika totalnya lebih dari 10, maka dibulatkan menjadi 10. Contoh, misalnya totalnya 10,5, maka
cukup dituliskan 10 atau dikonversi menjadi 10. Ya, jadi maksimal nilai tertimbang kinerja tambahan itu adalah 10. Selanjutnya, rata-rata nilai kinerja utama tadi adalah 100, dijumlahkan dengan total dari kinerja tambahan ini, maka diperoleh nilai 107,20. Inilah nilai akhir SKP. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, penilaian kinerja PNS periode Juli sampai dan Desember 2021. Penilaian kinerja ini dilakukan di bulan Desember 2021, yang terdiri dari penilaian SKP dan penilaian perilaku. Keduanya dibobot masing-masing 60% penilaian SKP ditambah dengan 40% nilai perilaku kerja. Itulah yang disebut dengan penilaian kinerja. Pada pembahasan sebelumnya, sudah dibahas tentang penilaian SKP. Setelah SKP dinilai, maka kita akan melakukan penilaian perilaku kerja oleh kepala sekolah. Lagi-lagi guru, dalam hal ini guru BK, harus tahu, siapa tahu kepala sekolahnya, kadang kepala sekolah memberi wewenang kepada kita untuk menilai diri sendiri. Nah, di sini dalam penentuan nilai perilaku kerja ini ada ketentuannya untuk guru. Ya, untuk guru itu ada namanya guru pertama, dalam hal ini golongan 3A dan 3B, ada guru muda, dalam hal ini golongan 3C dan 3D, kemudian ada guru madya, dalam hal ini golongan 4A, 4B, dan 4C. Karena ini guru BK golongan 4A, berarti proses penilaian perilakunya masuk dalam guru madya. Seperti apa perhitungan masing-masing aspek perilaku kerjanya? Adalah seperti ini. Yang pertama, aspek orientasi pelayanan. Ya, di sini indikator-indikatornya ada 5. Di sini ada nilai skala 7, nilai skala 120. Nilai skala 7 ini diperoleh dari level perilaku kerja. Karena ini golongan 4A, dalam hal ini guru madya, maka level yang dipersyaratkan itu adalah 45. Ya, level yang dipersyaratkan adalah 45. Jadi makanya di sini nilai yang kita isikan adalah angka 45. Nah, di sini misalnya saya isikan 5 semua. Maka ini rata-ratanya. Setelah itu nilainya dalam skala 120 ini juga sudah ada rumusnya di dalam Permen nomor 8 tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu. Begitu pula untuk aspek komitmen, aspek inisiatif kerja, aspek kerjasama. Ini aspek kepemimpinan tidak diisi ya, karena bukan kepala sekolah atau bukan kepala tata usaha. Maka ini dikosongkan saja. Kemudian direkap. Ya, hasil rekapan masing-masing aspek perilaku kerja untuk guru madya, pelayanan 109, komitmen 109, inisiatif kerja 109, kerjasama 105,2, maka rata-ratanya adalah 108,05. Masing-masing nilai aspek ini kita linkkan masuk ke penilaian kinerja. Sehingga setelah dilingkan, nilainya sudah masuk di sini. Nilai rata-ratanya diperoleh 108,05. Inilah nilai perilaku kerja. Kemudian sebelumnya sudah diperoleh nilai SKP yaitu 107,2. Ini dibobot 60%, sedangkan perilaku kerja ini dibobot 40%. Kemudian
dijumlahkan, maka diperoleh nilai 107,54. Inilah nilai kinerja PNS. Seperti itu Bapak Ibu cara penentuan nilai kinerja PNS. Ya. Jadi nilai akhirnya di sini tetap sama ya, karena di sini ide baru tidak ada. Maka nilai akhirnya tetap 107,54 dengan sebutan baik. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa ini format terbaru dari BKN ya. Jadi sebelumnya format penilaian kinerja itu dengan format perilaku kerja itu berdiri sendiri. Ya, jadi format perilaku kerja ada tersendiri formatnya. Setelah ada edaran terbaru BKN, maka nilai perilaku kerja ini dimasukkan ke dalam format penilaian kinerja. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya, integrasi hasil penilaian kinerja PNS tahun 2021. Setelah tadi sudah kita melakukan perhitungan nilai Januari sampai dengan Juni, demikian pula untuk Juli sampai Desember, masing-masing sudah diperoleh nilai kinerja. Untuk Januari sampai dengan Juni, nilai kinerja 107,5, sedangkan Juli sampai Desember nilai kinerja 107,54. Ini diintegrasikan dengan cara merata-ratakannya, atau ini kedua nilai ini dijumlahkan baru dibagi dua sehingga diperoleh 107,52. Inilah nilai kinerja selama 1 tahun, atau nilai kinerja dari Januari sampai dengan Desember 2021. Predikat baik. Untuk lebih lanjut, kita lihat laporan dokumen penilaian kinerja. Khusus untuk periode Januari-Juni, bagaimana cara mendapatkan nilai kinerjanya adalah kita konversi. Jadi caranya bisa Bapak Ibu lihat di tabel ini, khusus untuk Januari-Juni. Sebelumnya kan nilainya sebelumnya nilainya belum dikonversi. Karena ini adalah nilai kinerja, maka masing-masing nilai ini, nilai SKP, nilai perilaku kerja ini dikonversi. Hasil konversinya seperti ini. Jadi hasil konversinya inilah 107,5 disebut nilai kinerja untuk Januari sampai dengan Juni. Seperti itu Bapak Ibu, sehingga di sini hasil integrasinya ditulis atau diisikan 107,5. Lanjut, untuk laporan dokumen penilaian kinerja bisa dilihat tampilan formatnya seperti ini. Ada data pegawai yang dinilai, data pejabat penilai kinerja, data atasan pejabat penilai kinerja. Di sini ada penilaian kinerja. Di sini nilai SKP. Ini diperoleh dari rata-rata kedua periode. Jadi di sini nilai SKP ya hasil yang sudah dikonversi ya. SKP Januari, Juni, Juli, Desember ini dirata-ratakan sehingga diperoleh 108,39. Ini kita linkkan masuk ke sini nilai SKP. Sedangkan untuk nilai perilaku kerja diperoleh 106,22. Ini juga hasil rata-rata dari kedua periode. Ini tinggal dilingkan masuk ke sini. Kemudian nilai kinerja juga demikian, kita rata-ratakan sehingga diperoleh 107,52 seperti ini. Karena di sini ide baru tidak ada, maka nilai kinerja tetap 107,52. Dan ini sinkron, nilainya sama dengan hasil integrasi tadi. Jadi kalau ada misalnya nilai hasil integrasi dengan laporan
tidak sama, maka ada kesalahan hitung. Selanjutnya, karena ini guru, dalam hal ini guru BK berarti dia masuk pejabat fungsional. Nah, makanya di dalam pejabat fungsional ada angka kredit. Nah, jadi di sini kolom total angka kredit yang diperoleh, ya jika kita akumulasikan angka kredit kedua periode, Januari Juni, Juli Desember, kebetulan ini angka kredit masing-masing periode sama. Jadi sini ya saya jadikan 3 angka belakang koma. Ini sama ya, kebetulan sama ya, tidak mesti sama ya. Maka totalnya 45,038. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada poin kelima, permasalahan, rekomendasi, keberatan, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya bertanda tangan pejabat penilai kinerja, pegawai yang dinilai, dan atasan pejabat penilai kinerja. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara membuat SKP Juli sampai dengan Desember tahun 2021. Demikianlah untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.